datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Biohairunisa, nomor induk mahasiswa 2323520066 dari kelas PGSD 3 oleh Bapak Tri Sutresno Magister Olahraga. Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar profesi guru yang akan membahas tentang mata kuliah praktik pengalaman 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal terkait dengan seminar pendidikan profesi guru dengan topik pembahasan sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu ada identifikasi diri. Yang kedua yaitu ada refleksi pengalaman belajar yang paling bermakna. Kemudian yang ketiga ada penyusunan desain pembelajaran. Yang keempat yaitu refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG. Yang kelima ada rencana tindak lanjut. Dan yang terakhir yaitu ada paradigma baru terhadap makna guru. Untuk yang pertama terkait identifikasi diri memuat beberapa hal. Ada 2, yaitu yang pertama visi untuk pendidikan di Indonesia. Mewujudkan pendidikan Indonesia yang berpusat kepada peserta didik serta memberikan rasa aman, nyaman, kemudian menciptakan peserta didik yang siap dengan tantangan perkembangan teknologi dalam perwujudan profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu ada visi saya sebagai calon guru, menjadi guru profesional yang inspiratif, inovatif, kemudian yang mampu mewujudkan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan juga kebutuhan peserta didik dengan mengikuti perkembangan zaman. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada beberapa hal yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama, pengembangan diri. Yang kedua, pembelajaran berkelanjutan. Yang ketiga, menerapkan metode belajar yang inovatif. Yang keempat, ada memetakan peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir, yaitu ada evaluasi diri. Mata kuliah PPG Prajabatan diantaranya ada Filosofi Pendidikan Indonesia, Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan, Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya, Pembelajaran Berdiferensiasi, Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif 1, kemudian ada Praktik Pengalaman Lapangan 1, Computational Thinking, Pembelajaran Sosial Emosional, Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif 2, Praktik Pengalaman 2, Proyek Kepemimpinan, kemudian ada Seminar Pendidikan Profesi, dan yang terakhir ada PPKS, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Nah, dari beberapa mata kuliah PPG Prajabatan yang akan saya bahas pada seminar pendidikan profesi kali ini ada praktik pengalaman lapangan 2. Nah, di sini saya akan membahas topik tentang kegiatan pembelajaran terbimbing dan juga pembelajaran non-mengajar. Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Ada hasil refleksi pengalaman bermakna, yaitu saya memilih mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2, yaitu memberikan pengalaman langsung dan komprehensif bagi saya sebagai calon guru dalam menerapkan teori ke praktik nyata di lingkungan sekolah. Nah, dalam hal ini yaitu dengan melalui ada 5 tahap, yaitu ada orientasi, kemudian ada observasi, dan yang ketiga yaitu ada praktik pembelajaran terbimbing, kemudian yang keempat pembelajaran mandiri dan non-mengajar, dan yang terakhir ada diskusi refleksi akhir. Nah, saya mengembangkan pemahaman mendalam tentang
manajemen sekolah, karakteristik peserta didik, dan juga dinamika pembelajaran yang ada di kelas. Nah, mereka belajar, merancang, dan juga melaksanakan pembelajaran secara terbimbing dan mandiri. Terlibat dalam kegiatan non-akademik sekolah, serta mengembangkan kompetensi pedagogik, bidang studi, sosial, dan juga kepribadian mereka. Nah, proses refleksi yang berkelanjutan ini membantu saya membangun sense profesional, pembelajaran berbasis bukti, dan juga keterampilan untuk melihat proses pembelajaran sebagai suatu kontinuitas. Nah, pengalaman ini tidak hanya meningkatkan keterampilan mengajar, tetapi juga mempersiapkan saya untuk menghadapi kompleksitas peran guru dalam konteks pendidikan yang lebih luas lagi. Membentuk menjadi pendidik yang reflektif, adaptif, dan juga profesional. Dalam mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2, saya memilih topik pembelajaran terbimbing dan juga pembelajaran non-mengajar. Dalam pembelajaran terbimbing, mahasiswa melakukan observasi di kelas yang akan digunakan untuk mengajar. Observasi karakteristik dan juga lingkungannya. Hasil observasi kemudian merancang modul ajar di bawah bimbingan guru pamong dan juga dosen pembimbing lapangan. Nah, praktik pembelajaran terbimbing menggunakan cara yaitu dengan merencanakan terlebih dahulu, melakukan, melihat, dan juga refleksi tindak lanjut untuk memperbaiki dari hasil sebelumnya. Nah, dalam kegiatan mengajar, guru berperan aktif di luar kegiatan pengajaran formal di kelas dengan terlibat dalam berbagai aktivitas sekolah lainnya seperti mengamati dan juga memantau kebiasaan dan juga perilaku dari peserta didik, kemudian serta turut mendampingi atau mengelola kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan juga keterampilan sosial siswa di luar kurikulum akademik. Nah, saya memilih kegiatan MPLS dari kelas 1, kemudian ada kebiasaan dari peserta didik setiap harinya yaitu kegiatan sholat duha berjamaah. Dan yang terakhir yaitu ada kegiatan persari, perkemahan 1 hari yang dilakukan oleh siswa kelas 4, 5, dan juga 6. Artefak yang mendukung hasil refleksi saya itu ada 3, modul ajar, kemudian ada media pembelajaran, dan yang ketiga ada asesmen formatif. Nah, yang pertama ada modul ajar. Modul ajar yang saya gunakan yaitu operasi hitung bilangan cacah sampai 100.000 pada kelas 5. Dan yang saya laksanakan pada saat pembelajaran terbimbing dengan pendekatan CRT, Culturally Responsive Teaching. Kemudian yang kedua ada media pembelajaran. Nah, media yang saya gunakan yaitu ada video pembelajaran tentang operasi bilangan cacah sampai 100.000, penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, yang ketiga yaitu ada asesmen formatif yang saya bagikan kepada peserta didik yaitu dengan kegiatan market day dan disesuaikan dengan kultur budaya dan memecahkan soal dengan list harga jajanan tradisional. Desain inovasi dalam modul ajar ini sudah hak cipta dengan sintaks PBL, Problem Based Learning, yaitu orientasi pada masalah, mengorganisasi peserta didik, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan juga menyajikan hasil, dan yang terakhir itu ada menganalisis dan juga pemecahan masalah. Nah, dalam modul ajar ini yaitu saya membahas tentang operasi hitung bilangan cacah sampai 100.000 pada kelas 5 dengan pendekatan CRT, Culturally Responsive Teaching. Refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG.
Setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya peserta didik untuk tidak hanya menghafal informasi, tapi juga melatih kemampuan mereka dalam berpikir analitis, mengevaluasi argumen, dan mengembangkan ide-ide inovatif mereka. Dan juga tidak lupa mengintegrasikan alat-alat digital seperti komputer, kemudian ada internet dalam proses pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efisien. Serta tidak lupa mengajarkan nilai-nilai etika dan moral seperti integritas, tanggung jawab, dan juga empati, serta tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis saja. Memastikan bahwa peserta didik untuk mendapatkan akses dan juga kesempatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan juga potensi mereka. Saya juga menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus mengikuti pelatihan atau kuliah lanjutan untuk selalu memperbarui pengetahuan dan juga keterampilan mengajar saya. Kemudian mengajar dengan cara yang berpusat kepada peserta didik, bukan hanya mendengarkan guru ceramah, tapi juga aktif dalam proses belajar. Menjalin komunikasi yang baik kepada peserta didik, sesama guru dan juga orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Kemudian melakukan refleksi diri dengan secara rutin memikirkan dan juga mengevaluasi cara mengajar sendiri untuk terus memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan yaitu ada melakukan penelitian di kelas dengan mencoba cara baru dalam mengajar dan melihat hasilnya untuk terus memperbaiki metode pengajaran. Kemudian yang kedua ada mencari dan menyiapkan materi yang terintegrasi dengan teknologi sesuai kebutuhan dan juga perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga ada bergabung dengan komunitas guru, aktif dalam kelompok guru untuk berbagi pengalaman dan juga belajar dari sesama guru lainnya. Sebagai guru profesional, saya akan melaksanakan yang pertama yaitu eksperimen di kelas, menerapkan berbagai pendekatan pengajaran yang inovatif dan menilai dampaknya untuk terus menyempurnakan metode pembelajaran yang saya kerjakan. Kemudian yang kedua ada keterlibatan dalam komunitas pendidikan, yaitu dengan berpartisipasi secara aktif dalam kelompok-kelompok profesional untuk berbagi pengetahuan, bertukar pengalaman, dan juga mendapatkan wawasan dari rekan-rekan sejawat. Dan terakhir yaitu ada memetakan peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Paradigma makna terhadap guru. Sebelum saya mengikuti PPG di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, saya berpendapat guru adalah pengajar, transfer ilmu, dan juga mendidik peserta didik. Menjadi guru tidaklah sulit, kemudian materi pembelajaran tidak susah dan gampang dimengerti. Nah, setelah saya mengikuti PPG, cara berpikir saya berubah bahwa guru bukan hanya bertanggung jawab tentang akademis saja, tetapi juga pengembangan emosional bagi siswa. Kemudian guru harus mengetahui beragam karakteristik dari peserta didik dan mempelajari beragam metode, model, pendekatan, dan juga menciptakan model yang inovatif agar pembelajaran berpusat kepada peserta didik dan juga bermakna bagi mereka. Sekian penjelasan desain inovasi yang sudah saya buat. Terima kasih kepada dosen penguji dan juga dosen pembimbing yang sudah membimbing saya selama perkuliahan seminar pendidikan dengan baik. Saya menyadari banyak kekurangan, baik dari penyusunan, tata bahasa, penyampaian dalam desain inovasi, serta salah pengucapan dan salah kata. Oleh karena itu, saya dengan rendah hati menerima saran dan juga kritik. Saya berharap semoga desain inovasi yang sudah saya susun dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.